Ustaz Ahmad Kasyif untuk memberikan materi praktek fardu kifayah. Dengan ini silahkan dengan korban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wad dilalah ala al khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbihi wa thawabih. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak Naryutan yang saya hormati selaku pembina Rohis Kota Bitung, adik-adik yang saya muliakan, yang saya hormati, para peserta pendidikan Pondok Pesantren Kilat ya. Materi kita hari ini yaitu tentang fardu kifayah. Boleh Ustadz tanya, ada yang tahu apa pengertiannya fardu kifayah? Yang laki-laki? Yang takut-takut. Fardu kifayah apa? Yang perempuan? Nah, kalau belum ada yang tahu, Ustadz kasih tahu. Di dalam hukum Islam ada dua kewajiban yang disebut fardu. Apa itu? Fardu. Ada yang disebut dengan, ingat betul-betul ini ya, ada disebut dengan fardu ain. Yang kedua fardu kifayah. Apa itu fardu ain? Fardu ain artinya kewajiban yang Allah berikan kepada setiap muslim dan muslimah, laki-laki dan perempuan secara pribadi. Contoh, sholat 5 waktu wajib atau tidak? Bagi siapa? Bagi setiap muslim laki-laki dan setiap muslim perempuan yang sudah akil balik. Akil balik itu yang bagaimana? Kalau laki-laki sudah mendapatkan mimpi basah, sejak mimpi itulah jatuh kewajiban sholat 5 waktu tidak boleh ditinggalkan. Itu namanya fardu ain. Kalau yang perempuan, tanda akil baliknya mendapat menstruasi yang pertama. Sejak dia mendapatkan menstruasi yang pertama, sesudah dia bersihkan dan mandi wajib, baru dia sudah dikenakan hukum wajib sholat 5 waktu. Namanya apa itu? Fardu ain. Oke, fardu ain. Sholat setiap orang muslim laki-laki dan muslim perempuan atau muslimah. Kalau sholat berjamaah, fardu apa namanya? Fardu kifayah. Artinya sholat berjamaah itu fardu kifayah. Kalau sudah ada dua orang atau lebih yang sudah melaksanakan sholat berjamaah,
baik di rumah ataupun di masjid, maka satu kampung terbebas dari dosa. Oke? Jadi kalau di satu kampung ada orang sholat berjamaah minimal 2 orang, ya, berarti yang satu kampung itu sudah terbebas dari dosa. Artinya setiap kampung, setiap negeri harus ada orang sholat berjamaah, karena itu fardu kifayah namanya. Kalau satu kampung tidak ada orang sholat berjamaah, semua sholat masing-masing sendiri-sendiri, satu kampung itu berdosa karena meninggalkan kewajiban fardu kifayah. Nah, itu dalam arti sholat. Kalau dalam soal mati, nah mati ini, kalau ada satu muslim atau satu muslimah yang mati atau wafat, kemudian tidak ada di negeri itu, di kampung itu yang tidak melaksanakan, pertama, memandikan si mayit, kafani si mayit, mensolati si mayit, yang terakhir menguburkan si mayit. Bila tidak ada di kampung itu orang yang melaksanakan, maka satu kampung berdosa. Satu kampung berdosa. Contoh, tidak dikafani, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, langsung kubur. Satu kampung itu berdosa. Karena apa? Tidak terlaksananya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu bukan nanti ada orang mati ya. Sholat berjamaah juga fardu kifayah. Ya. Apalagi menuntut ilmu fardu kifayah. Artinya fardu kifayah, kalau satu kampung tidak ada orang yang belajar agama, satu orang, satu kampung berdosa. Tapi kalau satu kampung sudah ada satu orang yang datang di pondok pesantren belajar agama seperti kalian, maka terbebaslah yang lain walaupun dia tidak belajar agama. Karena belajar agama itu fardu kifayah bagi setiap negeri dan fardu ain bagi setiap muslim. Bisa tahu ini, bisa dibedakan, Dek? Nah, hari ini materi kita berkaitan dengan fardu kifayah yang ada hubungannya dengan kematian. Saya mau tanya sama adik-adik, apakah orang itu ketika mati langsung mati? Biasanya bagaimana? Biasanya ada proses. Contoh prosesnya bagaimana? Ya, contoh prosesnya sama seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, seorang pujangga Arab. Dia mengatakan begini, tanawwa'atil asbab wal mautu wahid. Banyak sebab-sebab yang menjadikan orang itu mati, sedangkan rasanya mati cuma satu, sakratul maut. Dia bilang banyak sebab-sebab orang mengalami kematian. Contoh, ada yang mati karena sakit, ada yang mati karena ditabrak, ada yang mati karena bunuh diri, ada yang mati karena patah cinta. Ya? Macam-macam. Apapun bentuk kematiannya, tetap mati itu cuma satu, sakaratul maut. Bisa dipaham ini? Ya. Kemudian adik-adik tolong perhatikan materi yang Ustadz berikan. Kalau Ustadz kasih materi, biasanya Ustadz mulai tanya yang dari belakang sekali. Yang dari belakang Ustadz mulai tanya. Kalau di belakang itu biasanya orang tidak perhatikan, domba cerita. Maka dari belakang itu Ustadz mau tanya. Yang di muka, biar DP mata ke sana kemari, tapi DP telinga pasti Pak Ustadz. Pengalaman begitu, karena Ustadz kan dulu pernah sekolah. Jadi tahu mana tuh pemain dan mana tuh bukan pemain. Orang yang senang duduk di depan, tandanya dia ada niat untuk belajar. Orang yang selalu suka ambil di belakang cuma dua, mengantuk dan pemalas. Makanya Nabi bilang sholat itu yang sebaik-baik saf, yaitu saf pertama. Jadi yang di belakang itu perhatikannya Ustaz. Nanti Ustaz mau tanya, Ustaz berdiri langsung tanya. Berikut, dikatakan di dalam hadis Rasul, sebelum orang itu sakit, sebelum orang itu mengalami kematian, Nabi mengatakan,
Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Walaupun sehat, walaupun masih muda, walaupun baru umur 10 tahun lebih, tetap mesti banyak ingat-ingat mati. Kenapa mesti banyak ingat-ingat mati, kata Nabi? Karena mati tidak melihat umur. Walaupun yang paling banyak lebih dulu yang tua-tua. Tapi tidak sedikit juga yang muda-muda mati. Berarti waspadalah. Bagaimana caranya banyak mengingat mati? Begini. Nabi mengatakan, yajibul isti'dadu lil mauti bitauba minal ma'asi wa dhunub wa yuksiru a'malis salihat. Nah, ini dikatakan oleh para ulama, wajib hukumnya mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan taubat. Dari apa? Dari maksiat dan dari perbuatan dosa, dan sebaiknya memperbanyak amal kebaikan. Maksiat itu yang bagaimana, Ustadz? Banyak. Ustadz kasih contoh. Dusta itu dosa apa bukan? Itu maksiat namanya. Sering-sering terlambat masuk kelas, dosa apa bukan? Dosa. Karena meremehkan ilmu. Bukan terlambatnya, tapi meremehkan ilmu. Coba kalian perhatikan, rata-rata orang-orang, anak-anak sekolah yang juara-juara di kelas, mereka paling rajin. Paling rajin hadir awal waktu, paling suka bikin tugas, dan jarang mereka itu lalai. Karena guru di sekolah, walaupun kalian sudah tamat 30 tahun dari sekolah, cuma 2 itu guru mau ingat. Cuma 2 yang dia ingat betul. Yang pertama, anak-anak yang paling pintar. Itu guru tidak bisa lupa. Dan yang kedua, anak yang paling nakal. Itu guru tidak bisa lupa. Karena Ustadz juga pernah jadi guru, pernah kepala sekolah, jadi mengerti. Sudah 20 tahun mereka tamat. Ketemu dengan Ustadz di suatu acara. Ustadz pegang tangan. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Ustadz sudah lupa sama saya. Siapa ya? Saya ini kan Ustadz punya murid dulu waktu masih sekolah dulu. Yang pertama yang Ustadz ingat adalah dia ini masuk yang paling pandai atau yang paling nakal ini. Biasanya kalau paling nakal dia bilang begini, Ustadz lupa itu yang dulu kita bawa balumpa jendela. Oh, ngana Burhan Kang, tuh yang jawab balumpa. Dia langsung ingat. Saya ini dan Ustadz Dewi. Tahun berapa angkatan? Tahun sekian. Oh, ngana yang juara-juara umum. Langsung guru ingat. Jadi kalau mau suka guru ingat, pilih Jo. Mau jadi pandai atau yang paling nakal? Yang bagus mana? Yang pandai. Yang paling guru lupa itu yang standar. Apa itu yang standar? Nyandak nakal, nyandak bodoh. Nyandak nakal, tidak bodoh. Datang di sekolah badiang, keluar babadiang. Nah, itu biasa guru paling lupa. Ustadz kita ini dan Ustadz Zainuddin, yang mana ini? Ada dan itu Ustadz yang begini-begini. Makin dia bilang makin lupa. Kenapa? Karena tidak ada keistimewaan. Allah juga demikian. Bila seorang hamba rajin dengan ibadah, taat kepada perintah dan ajaran agama Allah, Allah akan mengatakan kepadanya, fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, pasti aku ingat kepadamu. Itu yang paling nakal, paling pemalawang. Allah bilang, nasullah fa'ansahum anfusahum. Mereka melupakan Allah, Allah pun lupakan mereka. Jadi yang bagus jadi apa? Jadi apa? Jadi siswa yang taat. Kita lanjut. Ketika orang mulai memperbanyak amal kebaikan contohnya, jangan baku-baku salah di sekolah,
jangan selalu membantah perintah dan ajaran-ajaran sekolah dan agama terutama. Oke? Orang tidak usah jadi manusia yang istimewa, tapi setidak-tidaknya orang menjadi siswa yang taat. Itu sudah bagus. Tidak usah nanti mesti jadi juara. Karena kalau kalian sudah tamat, sudah masuk kuliah, sudah kerja, di mana kalian melamar, perusahaan atau kantor tidak akan tanya juara berapa, tidak. Yang dia tanya ada ijazah. Kan begitu toh? Jadi untuk apa belajar supaya dapat juara? Supaya dengan juara kalian diakui bahwa kalian betul-betul belajar semua mata pelajaran tanpa membeda-bedakan. Begitu. Lanjut. Biasanya kematian datang diawali dengan sakit. Nah, sekarang kalau teman kalian, contoh teman kalian atau keluarga kalian atau saudara kalian atau tetangga kalian sakit, perintah agama bagaimana? Kalau ada yang sakit, yang kenalan, perintah agama apa? Disunnahkan. Apa itu disunnahkan? Dianjurkan, bukan diwajibkan ya, tapi dianjurkan untuk menjenguk orang yang sakit. Kenapa menjenguk orang yang sakit? Nabi mengatakan dalam sabdanya, qala Azib radhiyallahu an, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bittiba'il janazah wa iyadatil marid. Nabi, kata Azib, Nabi memerintahkan kami para sahabat agar senantiasa mengantar jenazah dari awal sampai ke kuburan dan senantiasa menjenguk orang yang sakit. Orang yang sakit. Itu hukumnya sunnah. Apa itu sunnah? Bila kalian lakukan dapat pahala, bila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Bagus mana? Bagus mana? Tidak dapat dosa atau dapat pahala? Berarti kerjakan yang sunnah. Paham? Karena apa? Karena itu sakit, biasanya dia pindah-pindah. Hari ini teman yang sakit, besok lusa bisa saja kita yang sakit. Kalau hari ini kita malas menjenguk orang sakit, besok lusa orang sakit tidak ada yang mau jenguk. Ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Bisa dimengerti? Berikut. Setelah kita mendoakan orang yang sakit, jadi kalau ada orang sakit, orang doakan. Mudah-mudahan engkau cepat berikan kesembuhan oleh Allah. Mudah-mudahan engkau cepat pulih kesehatannya. Doakan si sakit. Ya. Doakan si sakit. Jadi kalau orang sehat datang kepada orang sakit, mesti bawa dua. Bawa apa? Bawa dua. Apa yang dia bawa? Doa dan doi. Doa bikin kuat hati, doi bikin kuat badan, karena obat dibeli, bukan diminta. Saya paham ini? Jangan cuma pilih orang sakit kok cuma habis-habis di doa. Tuh orang sakit bilang begini, kita kasihan bukan BPJS. Jadi kita mendoakan orang sakit, dan kalau ada kelebihan bantulah sesuai kemampuan. Yang kedua, setelah kita doakan orang yang sakit, nah ini Nabi bilang, idza dakhaltum 'alal maridi famurhu ayyad'u laka. Bila engkau menjenguk orang yang sakit, minta agar orang yang sakit mendoakanmu yang sehat. Kenapa? Fa inna du'aahu ka du'ail malaikah. Karena doanya orang yang sakit kepada yang sehat sama seperti doanya malaikat kepada Tuhan. Berarti saling mendoakan. Yang sehat mendoakan yang sakit diminta mendoakan yang sehat. Itulah akhlak etika Islam. Jadi bukan belajar fardu kifayah, so langsung bungkus mandi, bungkus sembahyang tanah. Tidak begitu. Ada pelajaran sebelum fardu kifayah.
Contohnya tadi itu, ketika sakit dijenguk, dihibur hatinya, dikuatkan, kemudian diminta agar dia mendoakan kita yang sehat. Kemudian setelah terjadi kematian atau sebelum terjadi kematian, sebaiknya, coba itu yang jilbab merah di belakang, ya Dek, coba jelaskan, ya kamu yang di belakang itu, yang di belakang, coba jelaskan sama Ustadz, siapa itu yang di belakang itu, yang jilbab merah itu? Nih. Coba adik, jelaskan sama Ustadz, apa hukumnya menjenguk orang sakit, yang jilbab merah yang di belakang dekat tiang. Coba jelaskan sama Ustadz. Jangan mapele tetap, atau Ustadz mau berdiri? Mau tanya. Baik, Ustadz berdiri. Coba jelaskan sama Ustadz. Ustadz mau dengar. Ya kamu. Coba jelaskan sama Ustadz. Apa hukumnya menjenguk orang sakit? Ya kamu. Ya kalau bercerita itu DP dampak. Ustadz Memata tetap perhatikan ya. Dan Ustadz paling suka tanya orang yang di belakang. Itu dampak. Di saat kita belajar, teman diajak bicara di belakang. Hilang waktunya, capek tenaganya, tidak dapat ilmu. Itu dampak terburuk orang yang selalu suka duduk di belakang. Paham? Tidak apa-apa duduk di belakang, asal tenang, perhatikan yang di depan. Tapi kalau duduk di belakang hanya untuk bercerita, untuk apa kalian kumpul di sini? Untuk apa kalian buang uang? Minta pamit sama orang tua, diizinkan oleh sekolah. Kalau yang kalian dapat hanya 0. Saya paham? Jadi, yang di belakang, yang di tengah perhatikan. Karena Ustadz pasti berdiri langsung tanya. Langsung ketahuan yang perhatikan dan tidak. Karena ini materi wajib, bukan materi sekedar. Karena orang kalau mau mati, bukan mati dengan ijazah. Tapi orang mati dengan ajaran Islam. Allah tidak tanya kau tamatan dari mana. Kau sarjana apa? Tidak. Allah tanya. Dengan cara apa engkau mati? Dengan cara Islam atau dengan cara budaya? Perhatikan. Kalau orang mau mati, ini orang mau mati, dia tidak pernah cari pejabat, dia tidak pernah cari guru. Tapi kalau orang mau mati, dia pasti cari mana Pak Imam, mana Ustadz. Itu artinya apa? Di akhir nafasnya dia butuh agama, bukan butuh ijazah. Paham? Jadi ini hukumnya wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Bisa dipahami ini? Tolong perhatikan. Kalau orang sudah sakit berat, sudah nampak bahwa orang ini sudah susah untuk sembuh. Sudah susah untuk sembuh. Nah, orang yang sehat, putar dia punya tempat tidur, kasih menghadap kiblat. Kalau belum menghadap kiblat, tempat tidurnya itu orang sakit, disunnahkan menghadap kiblat. Tapi dia belum mati, Ustadz. Iya. Dihadapkan, misalnya begini, kiblat kalau di sini di mana kiblat? Karena ternyata dia begini. Karena sana kiblat, maka keranjangnya menghadap kiblat. Kenapa demikian? Karena ada sabda Nabi mengatakan al-Ka'batu qiblatukum ahya'an wa amwatan. Ka'bah itu adalah kiblatmu dikala hidup dan dikala mati. Berarti kalau dia tidak menghadap kiblat, putar kasih menghadap kiblat. Oke? Nah, setelah mulai datang sakratul maut, tanda-tandanya, ini mesti tahu ini. Supaya jangan pakai ilmu taksir. Oh belum dia ini, belum mati. Padahal so habis.
Perhatikan dia punya tanda-tanda. Pertama, tarikan nafas. Adik-adik mesti belajar ini ya. Fardu kifayah itu penting. Tarikan nafas, kalau dia masih panjang, berarti masih agak lama itu baru meninggal. Pendek. Kalau nafasnya masih pendek. Pendeknya begini. Nah, itu masih pendek. Berarti dia masih bisa 1 malam, bisa 2 malam. Apalagi dia masih sadar. Tapi kalau dia sudah mulai sadar, hilang. Sadar, hilang. Nafasnya mulai tidak teratur. Dia mulai nafas, cari-cari nafas. Nah, itu sudah tidak lama lagi itu. Itu nafas sedang. Ada lagi nafas sepanjang. Nah, itu perhatikan. Kalau sudah nafasnya sudah panjang, baru dia matanya sudah lurus, sudah dia tidak mengenal lagi orang, walaupun itu anaknya, istrinya, suaminya, ayahnya, dia sudah tidak kenal lagi, walaupun dibisikkan di telinganya, dia tidak kenal lagi, maka perhatikan tarikan nafasnya. Kalau dia sudah mulai menarik begini, nah itu panjang. Perhatikan, biasanya itu 2-3 kali tarikan habis. Bisa dia habis di atas, bisa dia habis di bawah. Habis di atas, tidak kembali lagi. Tapi matanya terbuka. Atau matanya terbuka. Sudah tidak kembali lagi. Nah, itu. Nah, di saat itulah, tarikan nafas panjang itulah, baru kita ajarkan. Bisikan di telinganya orang yang mau mati tadi itu dengan kalimat, La ilaha illallah. 3 kali. Dibisikkan ke telinganya, walaupun dia tidak respon, walaupun dia sudah tidak, seakan-akan tidak dengar, telinganya tidak mendengar, tapi hatinya merasakan. Nah, itu yang Nabi katakan, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkan, tuntunlah orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Alaiha nahya. Dengan kalimat la ilaha illallah kami hidup. Wa alaiha namut. Dengan kalimat la ilaha illallah kami mati. Wa alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Dan dengan kalimat la ilaha illallah di hari kiamat nanti kami dibangkitkan. Itulah orang yang memperoleh syurga. Man kana akhiru kalamihi bila ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang menutup akhir hidupnya, akhir nafasnya dengan ucapan la ilaha illallah, surga tempatnya, kata Nabi. Tadi paham? Oh, itu. Menghadap kemana? Kiblat. Apa yang menghadap? Ranjang dengan orangnya. Jangan DP ranjang yang menghadap, DP orang tidak. Ya, mesti dengan orangnya. Kemudian sesudah dia menghadap kiblat, kalau dia mampu, dia tidak terganggu sakitnya, kasih baringkan dia dengan lambung kanan menghadap kiblat. Tahu tuh tidur lambung kanan? Coba contoh kamu di sini. Tidur. Tidur dengan lambung kanan. Kepala di sini. Ya, coba tidur dengan lambung kanan. Mana lambung kanan? Ya, coba tidur menghadap ke sana. Ya. Nah, itu terlentang namanya. Terlentang, menghadap ke sana dengan lambung. Ya. Ya, itu namanya tidurkan dia dengan lambung kanan menghadap kiblat. Jadi kalau dia mau jaga rubuh kemari, taruh bantal di belakang. Kalau dia tidak rasa sakit, sudah. Itu sunnah. Sunnah bagi orang yang sakit menjelang sakratul maut. Di samping tubuhnya menghadap kiblat, lambungnya juga harus menghadap kiblat. Jadi kiri yang di atas, lambung kanan di bawah. Karena nanti ketika dia selesai dimandikan dan disolatkan, dia akan dimasukkan di dalam liang lahat dalam keadaan seperti itu tadi. Berbaring dengan lambung kanan